Halo semua, kembali lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 37. Perhatikan data berikut, ini ada 3 reaksi dengan masing-masing nilai delta H ya. Kemudian yang ditanya perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi 2C tambah 3H2 menjadi C2H6 adalah sebesar. Baik, ini biasanya kalau kita diminta menghitung perubahan entalpi dari suatu reaksi, diketahui data perubahan entalpi beberapa reaksi ini berkaitan dengan hukum Hess, gitu ya. Nah, hukum Hess itu kurang lebih seperti ini, ringkasnya ya. Kalau reaksi dibalik maka delta H berubah tanda. Reaksi dikali, delta H juga dikali. Reaksi saling dijumlahkan, delta H juga saling dijumlahkan. Oke, jadi nanti pertama kita akan tentukan dulu susunan dari reaksi-reaksi yang diketahui ini agar kalau dijumlahkan nanti dihasilkan reaksi yang diminta oleh soal. Nah, cara menentukannya gimana? Ini. Pertama kita cek, senyawa yang ada atau zat yang ada di reaksi yang ditanyakan. Pertama ini, kita pakai C2H6 ya. C2H6 sebelah kanan. Kita cari reaksi mana di antara yang diketahui ini ada C2H6-nya. Nah yang ini ya, C2H6-nya ada di reaksi ketiga. Tapi di soal mintanya C2H6 sebelah kanan, sementara C2H6 yang diketahui ini berada di sebelah kiri, maka reaksi ketiga harus dibalik. Kemudian kalau kita lihat, koefisien C2H6 di reaksi ketiga ini itu adalah 2, sementara yang diminta soal koefisien C2H6-nya adalah 1. Maka supaya 2 menjadi 1 diapakan? Perlu dikali setengah ya, atau dikali 0,5, kayak gitu. Sehingga nanti kalau reaksi ketiga ini dibalik dan dikali 0,5 jadinya kayak gini nih. Kita tuliskan di sini ya. Jadinya kalau dibalik yang kanan jadi di kiri, kiri jadi di kanan. Yang kiri jadi di kanan, C2H6-nya jadi di kanan, awalnya 2 kali setengah jadinya 1. Terus ditambah 7O2 kali setengah kan jadi 3,5 O2. Terus 4CO2 ini awalnya di kanan jadi di kiri, dikali setengah jadi 2CO2 tambah H2O-nya awalnya 6 dikali setengah jadi 3. Oke. Nah delta H-nya gimana? Delta H-nya sama, dibalik berarti berubah tanda, awalnya minus jadi plus. Terus dikali setengah berarti ini 3119,6 dikali setengah. Kita pakai kalkulator aja ya. Ini reaksi ketiga berarti 3119,6 ini delta H dari reaksi 3 setelah dibalik dan dikali setengah. Jadinya adalah 1559,8. 1559,8. Ini ya. Satuannya tetap sama, kilojoule per mol. Oke, reaksi ketiga sudah kita modifikasi. Sekarang kita lanjut. Zat mana yang mau kita identifikasi nih? Nah, yang kita cari sebisa mungkin hanya ada di salah satu reaksi, reaksi ke-1 atau kedua. Kita pakai C misalnya ya. Kita identifikasi yang C. Yang ada atom C-nya hanya reaksi yang pertama ini di sini nih. Nah, C yang diminta oleh soal itu berada di sebelah kiri. C di reaksi 1 ada di sebelah kiri juga, aman berarti nggak perlu dibalik. Tapi di sini koefisien yang diminta adalah 2. Sementara reaksi 1 koefisiennya cuman 1, maka apa yang perlu dilakukan? Agar sama-sama 2 ini perlu dikali 2. Jadi kalau kita tulis jadinya kayak gini nih. 2C 2C tambah O2 menjadi 2CO2. Nah, karena dikali 2 kan. Terus delta H-nya gimana? Delta H-nya juga dikali 2. 393,5 dikali 2. Kita masukin kalkulator aja. Minus 787. Nah, kayak gini ya. Dan yang terakhir nih H2. H2-nya ada di sebelah kiri. Di reaksi kedua, H2-nya juga sebelah kiri. Tapi koefisiennya beda ya. Koefisien yang diminta adalah 3, koefisien yang di reaksi kedua ini hanya adalah 2. 2 supaya jadi 3 maka harus dikali
1,5, kan gitu ya. Jadinya 2H2 nanti akan jadi 3H2 tambah 1,5O2 menjadi 3H2. Kayak gini ya. Delta-nya gimana? Delta-nya juga sama, dikali 2, dikali 1,5. Jadi min 571,6 dikali 1,5. Kita serahkan pada kalkulator. Min 571,6 dikali 1,5. Min 857,4. Nah, sekarang tahap terakhir, kita jumlahkan reaksinya. Apakah benar kalau reaksi dijumlahkan ini, nanti hasilnya adalah reaksi seperti di soal, gitu. Pertama kita identifikasi dulu apakah ada yang sama, zat yang ada di kiri sama di kanan. Contohnya nih CO2, CO2 ya. Ini di kiri, ini di kanan, sama-sama 2 saling menghilangkan. Terus habis itu ini ada O2 sebanyak 2, yang ini ada juga O2 tapi 3,5. Berarti 3,5 kurangi 2 sisa 1,5 O2. 1,5 O2, ini juga ada 1,5 O2 nih, kiri sama kanan, berarti saling menghilangkan habis. Terus 3H2O di sebelah kiri sama 3H2 sebelah kanan, saling menghilangkan juga. Habis ya. Berarti tersisa 2C, sebelah kiri ada 2C tambah 3H2 menjadi yang kanan C2H6. Nah, sama ya. Maka delta H ini itu penjumlahan dari ketiga delta H ini. 1559,8 ditambah minus 787 ditambah minus 857,4. Nah, berapa tuh? Kita masukkan kalkulator ya. 1559,8 kurang 787 kurangi lagi 857,4. Ini hasilnya minus 84,6. Minus 84,6, satunya sama kilojoule per mol. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Oke, selesai sudah pembahasan soal nomor 37. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.